Ya, Pak Tovan, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai tadi orientasi ekspor sawit kita ke luar negeri ini kan posisinya cukup besar, 70%. Dan sisanya di dalam negeri, meskipun kita tahu ada mandatory juga untuk penggunaan sawit di Indonesia melalui biodiesel. Nah, bagaimana dengan marketnya sendiri begitu? Black Campaign sempat hangat juga diperbincangkan di dalam negeri ini terkait dengan produk sawit Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi selama komoditas minyak sawit ini masih menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia, mengalahkan minyak nabati yang dihasilkan oleh Eropa maupun Amerika. Selama itu pula Black Campaign akan tetap ada. Jadi kita tidak mungkin lah selama kita itu nomor satu kemudian kita berpikir nanti Black Campaign-nya akan hilang. Kalau untuk Black Campaign itu akan bermacam-macam, kemudian berganti-ganti isu, berganti-ganti tema, tapi ujung-ujungnya saya optimistis ya, saya pribadi optimistis karena dalam beberapa kesempatan saya berdialog secara langsung dengan pelaku usaha, dengan para importir minyak sawit baik yang ada di Eropa maupun ada di Amerika dalam beberapa kali kunjungan ke sana. Saya optimistis bahwa mereka tidak akan menggantikan produk minyak nabati ini dengan minyak nabati yang lain. Bukan semata-mata karena harga kita yang lebih kompetitif, bukan semata-mata karena itu, tetapi memang banyak sekali keunggulan dari minyak sawit ini yang tidak bisa digantikan oleh minyak nabati yang lain. Apalagi terus kemudian kalau dunia global ini concernnya adalah menjaga lingkungan, terus kemudian menjaga planet ini dan kemudian agar misalkan menghindarkan dari deforestasi suatu seperti itu. Kalau kita lihat tingkat productivity tanaman kelapa sawit ini 4-10 kali lipat dibandingkan productivity tanaman-tanaman minyak nabati seperti soya, bunga matahari, canola dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomong minyak nabati untuk kepentingan food, ya karena kita tahu bahwa setiap tahun jumlah penduduk itu bertambah sehingga kita harus memberikan makan kepada para penduduk di dunia ini, maka pilihan yang paling logis kita menanam apa yang itu tidak kemudian menghabiskan lahan yang sangat luas. Pilihannya adalah menanam kelapa sawit. Ini perlu saya sampaikan di sini dan selalu saya ulang-ulang dalam berbagai kesempatan berdiskusi, bicara dengan teman-teman televisi seperti itu. Saya sampaikan bahwa total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia misalnya 16,7 juta hektar. Kemudian kalau di seluruh dunia mungkin sekitar 19 juta hektar atau maksimal 20 juta. Itu kita di Black Campaign kan, jadi kita itu diskreditkan bahwa kita penyebab deforestasi. Apa mereka para NGO atau para negara-negara barat itu tidak membuka data bahwa misalnya minyak soya, perkebunan soya itu luasnya bisa sampai 140 juta hektar. Bunga matahari itu mungkin 50 sampai 60 juta hektar. Belum lagi canola dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomong concernnya adalah dari perbandingan luas gitu ya. Memberikan makan kepada penduduk dunia yang terus bertambah, kemudian harus menanam apa biar efisien dan lahannya tidak besar, ya menanam kelapa sawit. Jadi Black Campaign itu akan terus muncul ada, dan saya sadar bahwa kita tidak mungkin kemudian menutup diri dari semua kritik yang disampaikan oleh teman-teman NGO, oleh negara-negara maju dan lain sebagainya. Kita concern, dan pemerintah sudah membuktikan concern itu dengan kebijakan yang disebut dengan Indonesian Sustainable Palm Oil, bahwa semua perkebunan kelapa sawit itu harus ISPO certified. Dan itu sudah dilaksanakan. Nah, tetapi kemudian muncul lagi, katanya standar ISPO ini tidak diterima secara global karena masih belum memenuhi standar global. Nah, ini kan agak lucu karena mereka yang menetapkan, mereka juga ya? Bukan, kita yang menetapkan, tapi mereka tidak menerima standar kita. Alasannya apa itu, Pak? Dipaksakan, ya kalau alasannya sih saya melihat lebih ke politis ya, karena sebetulnya kriteria di dalam ISPO itu kalau kita terapkan sudah sangat baik sekali dalam mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Bahkan beberapa perusahaan seperti perusahaan-perusahaan anggota GAPKI banyak yang sudah melakukan kebijakan sustainability, kebijakan keberlanjutan itu beyond compliance, beyond ISPO, jadi sudah di atas aturan. Jadi mereka itu tidak melanggar aturan di Indonesia, itu bahkan mereka melakukan sesuatu yang itu melebihi dari aturan itu. Artinya tingkat standarnya jauh lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan. Itu sesuatu yang menurut saya komitmen yang luar biasa dari teman-teman pelaku usaha di sektor kelapa sawit. Nah, itu aja masih dianggap kurang kadang-kadang seperti itu, Mas. Nah, itu dia.